Assalamualaikum Pak Taufik. Gimana kabarnya nih? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Pak, sehat. Ya biasalah, lagi rada riuh-riuh dikit tapi nggak apa-apa nih. Ada apa nih Pak? Alhamdulillah kalau sehat. Ada nih waktu untuk saya nih. Saya tuh nih pingin sharing nih Pak. Siap-siap, mangga. Alhamdulillah kebetulan hari ini saya sedang tidak ada banyak yang dikerjakan, tapi ada sih yang dikerjakan, cuman buat Pak Isom apa yang enggak deh. Makasih nih waktunya nih. Siap Pak. Gimana apa yang bisa saya bantu Pak? Ini Pak, aduh. Alhamdulillah sih saya sekarang sudah jadi CGP nih Pak ya. Nah, saya perlu partner nih untuk berkolaborasi untuk membangun sekolah dengan mengajak guru yang lain masuk CGP. Tapi kondisinya itu berbeda Pak, bertolak belakang gitu ya, karena menurut mereka CGP itu harus pasti jadi kepala sekolah. Jadi mereka itu tidak mau Pak untuk masuk CGP. Nah ini pingin ada solusinya nih gitu. Gitu. Jadi apa nih yang diinginkan Bapak dari pertemuan kita ini, tujuannya nih kemana nih? Ya, pertama saya ingin solusinya Pak ya, solusinya apa yang saya harapkan gitu ya, biar saya bisa membawa teman-teman saya tuh sekolah itu untuk jadi CGP Pak gitu ya. Terus intinya mah saya pingin ada partner Pak, biar nanti di sekolah itu saya tidak membangun apa ya, sekolah dengan program ini sendiri gitu, karena menurut saya di CGP ini sangat luar biasa bermanfaat Pak gitu. Nah makanya saya pingin mereka itu ditarik biar mereka juga merasakan apa yang saya rasakan gitu, karena banyak manfaatnya gitu Pak. Gitu. Kira-kira apa ya istilahnya, ukuran keberhasilan yang Bapak inginkan itu seperti apa? Ukuran yang saya ingin dapatkan itu ya, pertama ya bisa mengajak teman-teman saya untuk jadi CGP gitu ya, itu intinya sih yang paling intinya itu. Terus mereka biar bisa merasakan apa yang saya rasakan sekarang di CGP, karena ya itu banyak ilmunya. Terus mereka juga bisa membangun bareng-bareng nih Pak gitu ya di sekolah, biar kita itu saling bahu membahu gitu ya, biar sefrekuensi. Saya nggak merasa disudutkan, kata oh ini CGP Pak Isom segala apa, tapi kan mereka udah masuk CGP kan, mereka juga ada tanggung jawab juga gitu, menuntun anak-anak dengan pembelajaran yang membahagiakan gitu Pak. Nah, apa nih kekuatan yang Pak Isom miliki untuk mencapai tujuan yang diinginkan oleh Pak Isom? Kekuatan yang saya miliki ya Pak ya, pertama alhamdulillah kan saya sudah masuk CGP nih Pak ya, mudah-mudahan jadi kekuatan nih dan menjadi sebuah contoh ya. Nah, terus mungkin ya relasi Pak ya, saya sekarang sudah mendekati kepala sekolah, jadi saya berdiskusi biar ada bantuan nih, biar kepala sekolah mendorong guru-guru untuk mengarahkan ke CGP. Terus saya juga pingin ya saya juga ada kedekatan juga lah dengan pengawas. Saya juga mungkin ada sedikit untuk apa ya, berkomunikasi lah, biar pengawas juga sama gitu, mengarahkan juga biar kami banyak yang masuk CGP gitu Pak. Itu mungkin kekuatan saya Pak. Iya jadi saya tarik dulu ya Pak, gini. Jadi Bapak tuh ingin teman-teman Bapak itu ikut dalam apa istilahnya, dalam program CGP ini. Terus apa istilahnya mah, yang Bapak inginkan guru-guru tuh bisa bareng-bareng mengikuti program CGP mungkin ya Pak ya, biar memajukan sekolah gitu ya Pak ya, karena seperti yang tadi Bapak bilang bahwa CGP itu memiliki banyak kelebihan atau manfaatnya gitu. Nah, dan sekarang kan Bapak punya apa istilah nama, kekuatan nih, Bapak sudah bisa menjadi contoh untuk
untuk Bapak gitu kan, dan maksudnya untuk teman-teman yang lainnya gitu. Nah, tapi ada hambatan dan gangguan nggak Pak yang menjadi menghalangi Bapak dalam melangkah di dalam proses CGP ini gitu, dalam artian apa sih hambatan yang Bapak alami gitu dalam mencapai tujuan yang Bapak inginkan gitu? Nah itu Pak, ini hambatannya itu luar biasa ya. Jadi paradigma mereka itu bahwa CGP itu harus jadi kepala sekolah gitu. Nah ini saya pingin apa ya, meminimalisir lah, meskipun ya betul ada jadi salah satu syarat kalau mau jadi kepala sekolah itu harus jadi CGP dulu gitu ya, jadi guru penggerak dulu gitu ya. Nah ini saya pingin meminimalisir nih, biar mereka itu tidak berpikiran ke sana gitu. Intinya mah saya pingin guru-guru itu kalau mau masuk ke guru penggerak itu bukan hanya untuk jadi kepala sekolah, tapi yaitu banyak manfaatnya, banyak ilmunya, dan kita bisa mengembangkan diri gitu ya, bisa mengembangkan sekolah gitu, bareng-bareng bekerja sama, sehingga apa yang kita inginkan itu untuk menuntun murid mencapai sebuah kebahagiaan dalam proses pembelajaran itu kita tercapai gitu ya. Karena kan kita tuh harus harus berpihak pada murid kan kalau dalam pembelajaran itu gitu. Begitu loh Pak. Itu jadi hambatannya adalah paradigma mereka gitu, bahwa guru penggerak itu pasti harus jadi kepala sekolah. Mereka itu pada nggak mau, karena nggak mau jadi kepala sekolah gitu Pak. Itu hambatannya. Oke. Kira-kira menurut Bapak nih ya, kalau misalkan dihitung skala 1 sampai 100 gitu, pemahaman dan pemikiran guru-guru tuh ada di mana gitu. Terus kondisi Bapak dalam menghadapi keadaan itu, Bapak ada di level mana nih, sehingga istilahnya jadi masalah dan gangguan buat Bapak gitu Pak? Parah di mana mereka itu dalam level CGP ini mungkin sangat rendah ya, karena ya gitu yang hanya dalam pikiran mereka itu kepala sekolah. Jadi mungkin kalau dari 1 sampai 100 itu mungkin 40 gitu ya. Jadi kurang informasi gitu ya. Terus kalau saya sekarang levelnya level menengah mungkin ya, antara memberikan informasi namun ditolak gitu nih. Nah ini level menengah nih ya, dari level menengah lah ya, di bawah enggak, di atas juga enggak, jadi level menengah. Tapi tetap saya masih semangat nih Pak gitu ya, gimana caranya mengarahkan mereka itu untuk masuk CGP nih Pak gitu ya. Nah dari yang tadi Bapak jelaskan itu kan ada istilahnya mah kondisi pemahaman guru-guru di sekolah Bapak yang ada di level 40 gitu kan, terus mungkin karena kurangnya informasi yang mereka dapatkan gitu, kemungkinan hal apa yang bisa Bapak berikan kepada yang bisa Bapak lakukan gitu untuk memberikan informasi kepada teman-teman Bapak itu? Ya Pak, artinya sih bukti ya Pak. Kemungkinannya gitu kira-kira apa gitu Pak? Kalau informasi kan ya saya selalu sharing ya ketika mereka ketemu gitu ya. Saya selalu curhat aja. Ini CGP nih gitu gini. Sekarang lagi ada nih program, ayo kita ikutan daftar biar jadi. Saya itu selalu terus itu yang saya selalu promosikan, informasikan juga. Terus kelebihan CGP-nya seperti apa gitu, yang mereka mungkin mereka berpikir itu harusnya jadi kepala sekolah terus gitu ya. Padahal kan enggak. Itu tidak. Saya selalu mengatakan bukan untuk jadi kepala sekolah saya di sini. Saya ingin mendapatkan ilmu gitu ya. Saya ingin mendapatkan ilmu, karena yang saya rasakan tuh luar biasa ketika saya ngajar. Ternyata ada perubahan ketika saya masuk CGP. Hanya tuh luar biasa besar yang saya rasakan. Dan mereka sebenarnya mengakui karena ada perbedaan gitu. Oh iya Pak Isom ya, ketika ya, tapi ya itu mungkin ada sedikit gengsi untuk mengakui gitu bahwa CGP itu ternyata berhasil ya merubah orang gitu. Nah gitu kan, karena saya tuh
kalau kalau di sekolah itu saya tuh mungkin mereka tuh menganggap saya itu masih kurang wawasan gitu, tapi ketika saya masuk CGP ya mungkin ternyata ada perubahan gitu. Makanya mengkaget, tapi tetap kepala sekolah itu yang selalu mereka takutkan gitu. Jadi saya ingin merubah itu. Nah, itu dari apa yang gitu ya, siap. Dari apa yang Bapak tadi ungkapkan, kira-kira rencana apa yang bisa Bapak lakukan nih? Rencananya nih ya, saya sih pertama yaitu komunikasi dulu nih sama kepala sekolah tadi awal ya, tujuannya saya gimana caranya biar mereka itu terarahkan tuh. Saya mau komunikasi dulu dengan kepala sekolah biar kepala sekolah itu bukan lagi mengarahkan lagi, tapi ada ultimatum semua guru harus masuk CGP ya, mudah-mudahan gitu ya. Terus setelah itu saya mau ngobrol lagi nih sama pengawas, karena kan pengawas itu biasanya diikutin lah ya. Nah ini rencana saya nih. Nah, saya mau ngobrol biar pengawas itu lebih mengarahkan lagi atau menstimulus mereka untuk kepikiran bahwa kalau masuk jadi guru penggerak itu bukan untuk jadi kepala sekolah gitu, tapi itu hanya salah satu bagian atau syarat. Tapi yang penting itu ketika masuk guru penggerak itu kalian mendapatkan ilmu dan bisa bermanfaat untuk diri sendiri, untuk mengembangkan diri, dan intinya adalah menuntun anak untuk mendapatkan pembelajaran yang sesuai yang diinginkan gitu. Dan intinya mah berpihak pada murid. Itu sih saya pingin ada rencananya ke sana. Terus saya juga pingin ada pengimbasan tentang guru penggerak biar mereka itu lebih paham gitu ya. Lebih paham, lebih tertarik sehingga mereka juga ikut gitu ya. Seperti itu, Pak. Nah, kira-kira apa ukuran keberhasilan yang Bapak inginkan gitu dari rencana rencana yang akan Bapak lakukan itu seperti apa gitu ukuran keberhasilannya? Ukuran keberhasilan itu minimal Pak ya, mereka itu daftar dulu Pak. Minimal mereka daftar ingin jadi guru penggerak, dan setidaknya ketika saya pengimbasan mereka menerapkan gitu. Nah itu minimalnya. Maksimalnya ya mereka harus masuk gitu ya, jadi guru penggerak kalau bisa jadi itu. Jadi ketika kita di sekolah itu kita saling berkolaborasi, saling bahu-membahu untuk memajukan sekolah kita gitu, menjadi sekolah yang profil pelajar Pancasila sesuai dengan program pemerintah yang sekarang didengungkan ya. Begitu Pak. Iya. Berarti intinya Pak Isom dengan paradigma sekarang Bapak ingin mengupgrade atau memberikan informasi kepada teman-teman Bapak di sekolah agar mereka bisa memiliki informasi informasi yang baik tentang PGP itu seperti apa, dan tidak seperti yang mereka kira bahwa PGP itu kaitannya melulu dengan kepala sekolah gitu, tetapi banyak ilmu yang dapat diraih dari PGP itu untuk memberikan pelayanan kepada siswa gitu ya Pak ya. Dan tadi cara yang ingin Bapak lakukan itu adalah dengan memberikan semacam istilahnya sosialisasi gitu ya Pak ya, gitu. Pengimbasan itu gitu kan. Nah, kira-kira gitu Pak, ada gangguan mungkin ya Pak ya. Kira-kira untuk mengantisipasi gangguan yang dialami Bapak untuk mencapai tujuan itu apa saja tuh Pak? Untuk mengantisipasi gangguannya gitu. Pasti kan ada gangguan gitu ya Pak ya, atau hambatan yang ketika Bapak ingin melakukan rencana yang Bapak lakukan itu, pasti mungkin ada sedikit gangguan gitu. Nah, kira-kira untuk mengantisipasi gangguan yang akan muncul, kira-kira apa yang Bapak lakukan? Mengantisipasi pertama adalah niat saya dulu Pak. Kan saya harus kuat nih. Harus kuat nih tujuan saya nih. Saya harus kuat. Jangan sampai ketika ada hambat-hambat itu muncul terus saya langsung
meleleh dan melemah. Intinya dan niat saya Pak, saya kuatkan dulu niat saya tekadkan biar teman-teman saya itu masuk ke BPA, masuk CGP gitu dengan mudahnya. Itu intinya mah niatkan saya. Terus selain itu saya untuk apa ya, biar meminimalisir tuh, intinya saya harus menjadi contoh yang baik. Jadi buktikan hingga mereka juga, oh iya ternyata Pak Isom yang tadinya biasa-biasa saja gitu, bahkan di bawah kami, ternyata ya ada perubahan gitu ya. Oh iya ternyata, oh iya bahkan saya bisa meniru mereka. Nah, itu yang saya harapkan ya. Ya mudah-mudahan intinya saya harus menjadi contoh yang baik gitu ya. Jadi harus menjadi CGP yang sukses. Siap, amin. Kira-kira komitmen Bapak terhadap rencana Bapak bagaimana tuh Pak? Komitmen saya ya, intinya terus memberikan informasi yang positif ya Pak ya, untuk kemajuan pembelajaran kepada guru di sekolah saya gitu. Dan tadi memberikan informasi positif, terus menunjukkan hal-hal yang positif, terus mempraktekkan apa yang saya dapat di CGP sehingga mereka juga bisa berkaca, oh ya ternyata ini efektif nih ketika ada pembelajaran ini disampaikan ke murid, oh ini saya bisa mencontoh. Nah ini itu yang komitmen saya tuh tadi mempraktekkan, mengimbaskan ya komitmen saya, dan terus mengajak mereka, memberikan informasi. Itu yang komitmen saya. Tetap intinya mah mereka harus masuk ke CGP gitu. Guru penggerak ya, guru penggerak. Iya betul. Itu intinya masih Pak. Kapan tuh Bapak akan melakukan aksi Bapak tadi untuk memberikan informasi positif gitu, dan terus kira-kira nih mungkin Bapak juga butuh bantuan dari orang lain, siapa tuh kira-kira yang bisa diajak dijadikan partner untuk memberikan mencapai tujuan Bapak gitu? Betul Pak. Kalau misalkan saya udah memulai sih udah dari pas waktu ketika saya masuk guru penggerak ya, baru calon guru penggerak itu saya udah menarik mereka nih, memberikan informasi, merayu mereka, mengarahkan mereka gitu ya. Ya betul, saya perlu partner. Nah, alhamdulillah nih kemarin PP itu ya, Bu Narista itu termasuk juga yang mempengaruhi nih. Ya saya berkomunikasi dengan beliau gitu ya, Bu gimana nih untuk mereka itu terarahkan gitu ya. Setidaknya ketika beliau berkunjung ke sekolah, ketika ada pendampingan itu, mereka itu melihat tuh, oh iya ya ternyata Pak Isom ada perubahan besar, dan ternyata ini beliau juga nih Bu Narista nih bisa mempengaruhi ya. Ini saya bawa nih langsung gitu ya. Jadi ketika saya pendampingan, saya praktekkan juga gitu, mengarahkan mereka biar terarahkan untuk jadi CGP. Gitu Pak. Oke. Jadi guru penggerak ya. Alhamdulillah kalau gitu ya. Apa perasaan Bapak sekarang setelah kita ngobrol-ngobrol mengenai permasalahan Bapak tadi? Luar biasa Pak. Aduh, plong Pak. Plong. Yang tadinya saya tuh, jadi unek-unek gimana gitu ya caranya ketika bertemu dengan Pak Taufik, itu luar biasa. Pak Taufik memberikan solusi yang membuat saya tuh intinya saya bisa tidur nyenyak sekarang Pak. Asik. Alhamdulillah. Kalau gitu. Gimana nih apa istilahnya tindak lanjut Bapak setelah kita ngobrol ini nih, apa tuh tindak lanjut yang akan dilakukan Bapak selanjutnya setelah kita ngobrol gitu? Nah setelah ngobrol nih sama Bapak ya, saya sih berharap jangan sampai putus nih Pak, kita sharing terus ya. Dan yang tindak lanjutnya yaitu intinya adalah menguatkan tekad saya untuk membawa atau mengajak mereka untuk jadi CGP ya. Pertama itu ya tindakan, terus mengkomunikasikan dengan kepala sekolah, juga dengan pengawas, dan intinya dan pendekatan secara personal dengan guru-guru di sekolah saya Pak, gitu ya. Itu tindakan yang saya lakukan. Ya, alhamdulillah. Kalau gitu, Makasih Pak ya, udah
sharing sama saya. Aduh, luar biasa Bapak, luar Ya, biasa membuat sama-sama saya Pak, mudah-mudahan apa yang bisa yang saya lakukan itu bisa bermanfaat buat Bapak, dan ya itu tadi yang Bapak bilang, mudah-mudahan apa yang telah kita jalin itu tidak terputus ya. Mungkin siapa tahu nanti saya bisa membantu Bapak, atau mungkin sebaliknya saya yang akan meminta bantuan ke Bapak gitu, sharing Oke, bagaimana siap, Pak. cara Oke. untuk menghadapi seperti itu gitu Pak. Gitu mungkin Pak. Ya, terima Ya, kasih ya Pak ya. terima kasih ya, siap, sama-sama Ya, Pak. Assalamualaikum. Saya pulang dulu nih Waalaikumsalam Pak. warahmatullahi wabarakatuh.